Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Clarissa dan teman-teman manajemen operasional K3. Pada siang hari ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang materi sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu pertama, ada Makfira Sabrina, 2, Muhammad Farhan Pratama, 3, Nur Amitawati. Kemudian materi pertama, keunggulan kompetitif dalam sumber daya manusia. Pengertiannya, keunggulan kompetitif dalam sumber daya manusia yaitu mengenai kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan organisasi atau lembaga pendidikan lain pada industri atau pasar yang sama. Kemudian, keunggulan bersaing juga merupakan posisi unik yang dikembangkan organisasi atau lembaga pendidikan dalam menghadapi para pesaing, dan mungkin organisasi atau lembaga pendidikan dapat mengungguli mereka secara konsisten. Keunggulan bersaing menentukan keberhasilan dan kegagalan pendidikan untuk berdaya saing di lingkungan masyarakat yang kompetitif. Kemudian, keunggulan bersaing pendidikan dapat diciptakan dengan membuat: pertama, pendidikan tersebut berbeda dari pesaingnya; dua, memiliki mutu atau kualitas yang baik; tiga, memberikan output atau hasil lulusan yang dapat diterima oleh masyarakat; empat, tidak mudah ditiru atau inovatif. Submateri yang kedua, tentang perencanaan ketenagakerjaan. Pengertiannya, perencanaan ketenagakerjaan adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Definisi dalam arti yang luas, perencanaan ketenagakerja merupakan pendekatan sistem untuk personil di mana penekanannya adalah pada keterkaitan antara kebijakan berbagai personil dan program. Tujuan perencanaan ketenagakerjaan memiliki tujuan sebagai berikut: satu, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karya untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak diisi oleh karyawan. Tiga, untuk menghindari kelebihan dan kekurangan karyawan. Empat, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Lima, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. 6. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program pengadaan, penyelesaian, dan pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7. Untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal dan horizontal dan pensiun karyawan. Manfaat perencanaan ketenagakerjaan. Salah satu hal penting yang merupakan manfaat rencana tenaga kerja, bahwa dengan itu dapat dimungkinkan tenaga kerja yang ada dimanfaatkan secara lebih baik. Setidaknya ada pedoman yang dapat digunakan dalam penggunaan tenaga kerja yang ada secara lebih efisien. Pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design adalah faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Desain pekerjaan adalah suatu alat memotivasi dan memberikan tantangan pada karyawan. Unsur-unsur pada desain pekerjaan. Pertama, unsur organisasi. Unsur organisasi terdiri dari pendekatan mekanik, aliran kerja, dan praktek-praktek kerja. Dua, unsur lingkungan. Unsur lingkungan menyangkut tersedianya tenaga kerja yang potensial. Ketiga, unsur perilaku. Unsur perilaku meliputi autonomi, variasi tugas, identitas tugas, dan umpan balik. Tujuan dari desain pekerjaan yakni efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Dua, fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Tiga, minat tantangan dan prestasi menjadi optimal. Tiga, tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bias meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Lima, integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Memasuki sebab selanjutnya yaitu ergonomi dan juga lingkungan kerja. Pengertian ergonomi sendiri yaitu ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ergon yang berarti kerja dan nomo yang artinya peraturan atau hukum. Secara terminologi, pengertian ergonomi adalah suatu peraturan mengenai bagaimana melakukan kerja, termasuk sikap kerja karyawan itu sendiri. Sedangkan pengertian umumnya, ergonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari sifat, kemampuan, serta juga keterbatasan manusia untuk dapat merancang suatu sistem kerja sehingga orang tersebut bisa hidup serta juga bekerja pada suatu sistem dengan baik dan juga mencapai tujuan yang diinginkan dengan secara efektif, aman, serta nyaman. Secara garis besar, ergonomi dalam dunia kerja ini memperhatikan hal diantaranya yaitu bagaimana orang mengerjakan pekerjaannya, kemudian bagaimana posisi serta juga gerakan tubuh yang digunakan saat bekerja, peralatan yang mereka gunakan, dan apa dampak atau efek yang timbul dari faktor di atas bagi kesehatan serta kenyamanan pekerjaan. Tujuan ergonomi sendiri yaitu satu, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mental dengan cara pencegahan cedera dan juga fisik penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik serta mental, dan juga mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.
Kemudian yang kedua yaitu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melalui peningkatan kualitas kontrak sosial, mengelola serta juga mengkoordinir dengan secara tepat dan juga meningkatkan jaminan sosial selama kurun waktu usia produktif ataupun setelah produktif. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menciptakan keseimbangan rasional di antaranya berbagai macam aspek seperti misalnya aspek ekonomi, aspek teknis, antropologi, serta juga budaya tiap-tiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan juga kualitas hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat ergonomi. Ergonomi memiliki manfaat di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerja meningkat, seperti kecepatan, ketepatan, keselamatan, dan juga mengurangi energi saat bekerja. Kemudian mengurangi waktu, biaya pelatihan, dan juga pendidikan. Yang ketiga yaitu mengoptimalisasi penggunaan sumber daya manusia dengan melalui peningkatan keterampilan yang bisa dibutuhkan. Kemudian selanjutnya yaitu mengurangi waktu yang terbuang percuma, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja atau karyawan yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja, keselamatan, dan kualitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Faktor dalam lingkungan kerja yang berada di bawah kendali organisasi dan manajemen operasional meliputi 1. Vibrasi dan kebisingan, 2. Temperatur, 3. Kelembaban, 4. Kualitas udara. Kemudian, menurut Seda Meloyanti dalam bulan 2011 menyatakan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor kerja fisik dan juga faktor lingkungan kerja non-fisik. Faktor lingkungan kerja fisik meliputi pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, dan keamanan, serta kebersihan. Kemudian faktor lingkungan kerja non-fisik yaitu meliputi struktur kerja, tanggung jawab kerja, perhatian dan dukungan pemimpin, kerjasama antar kelompok, serta kelancaran komunikasi. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu metode analisis. Metode analisis memusatkan perhatian pada bagaimana tugas dapat diselesaikan, yang artinya apakah pengendalian mesin atau membuat dan juga merakit komponen, dan bagaimana tugas dilakukan akan membuat perbedaan dalam kinerja, keselamatan, dan kualitas atau tidak. Dengan menggunakan pengetahuan dari ekonomi dan juga metode analisis yang telah disebutkan tadi, maka dapat ditetapkan bahwa standar kualitas dan kuantitas dicapai secara efisien dan keselamatan. Metode ini sangat berguna bagi lingkungan kantor maupun pabrik. Teknik metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pergerakan individual atau bahan material. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan diagram alur dan juga diagram proses dengan variasi jumlah detail. Kedua yaitu aktivitas manusia, mesin, serta aktivitas kru. Analisis ini dilakukan dengan diagram aktivitas. Ketiga yaitu pergerakan badan terutama lengan dan tangan. Analisis ini digunakan dengan diagram rasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu visual tempat kerja. Visual tempat kerja yaitu suatu teknik komunikasi visual yang mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua karyawan atau semua orang yang ada di dalam perusahaan. Visual tempat kerja menggunakan perangkat visual yang berbiaya rendah untuk membagikan informasi secara cepat dan akurat. Tampilan yang dirancang dengan background grafik dapat melenyapkan kebingungan dan juga mengganti hasil cetakan kertas yang kerja yang sulit dipahami. Karena data tempat kerja berubah secara cepat dan sering, maka manajer harus membagikan informasi yang akurat dan terkini. Kebutuhan konsumen, spesifikasi, jadwal, dan juga detail lainnya yang berubah harus secepatnya dikomunikasikan. Visual tempat kerja dapat menghilangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah dengan menetapkan standar permasalahan dan keabnormalan secara visual. Visual tempat kerja membutuhkan supervisi yang sedikit karena karyawan memahami standar, melihat hasilnya, dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Sistem visual dapat mencakup grafik, kontrol statistik proses atau SPC, rincian kualitas, kecelakaan, tingkat layanan, kinerja pengiriman, dan juga variabel tradisional. Tujuan dari tempat kerja visual ini yaitu untuk menghilangkan kegiatan non-nilai tambah dan bentuk lain dari limbah dengan membuat masalah kelainan dan standar visualisasi. Baik, selanjutnya mengenai standar tenaga kerja.
Yang pertama yaitu pengertian standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan, dan mereka ada baik dalam bentuk formal maupun informal untuk seluruh pekerjaan. Perencanaan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif bergantung pada pengetahuan yang diperlukan dari tenaga kerja. Kemudian, manajemen operasional yang efektif memerlukan standar yang bermakna membantu perusahaan dalam menetapkan yang pertama, isi tenaga kerja atas barang yang dihasilkan atau biaya tenaga kerja. Kemudian, kebutuhan kepegawaian atau beberapa banyak orang yang akan dipekerjakan untuk memenuhi produksi yang diperlukan. Yang ketiga, estimasi biaya dan waktu sebelum kegiatan produksi untuk membantu dalam berbagai keputusan dari estimasi biaya hingga keputusan untuk membuat atau membeli. Yang keempat, besaran kru dan keseimbangan kerja atau orang yang melakukan sesuatu di dalam kelompok aktivitas atau pada lini perakitan. Yang kelima, produksi yang diharapkan, sehingga baik manajer maupun pekerja mengetahui apa yang merupakan hari kerja yang wajar. Yang keenam, rencana insentif upah yang mendasar, yaitu apa yang menyediakan insentif yang memadai. Yang ketujuh, efisiensi dalam hal karyawan dan supervisi, atau standar yang diperlukan untuk menentukan efisiensi. Kemudian terdapat standar tenaga kerja ditentukan dalam 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman historis. Kemudian yang kedua, studi waktu. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keempat, pengambilan sampel kerja. Baik, yang kemudian ada studi kasus pada perusahaan major. Major adalah perusahaan retail di antara banyak perusahaan. Tenaga kerja biasanya merupakan pengeluaran tunggal terbesar setelah pembelian secara eceran. Artinya harus mendapat perhatian khusus. Standar tenaga kerja ditetapkan untuk segala hal mulai dari pelayanan pelanggan, menentukan jumlah kotak yang dimuat gerak, hingga memindai barang dagangan di kasir. Major memiliki jaringan 213 toko di Midwestern yang memasukkan kasir dalam standar tenaga kerjanya. Karena Major menjual segala sesuatu mulai dari bahan makanan, pakaian, hingga barang otomotif, standar tenaga kerja kasir mencangkup penyesuaian untuk berbagai macam barang dagangan yang dibeli, termasuk pakaian dengan kode batang yang sulit ditemukan dan barang-barang besar yang biasanya tidak dikeluarkan dari keranjang belanja. Kelonggaran juga diberikan untuk cara pelanggan membayar, jumlah pelanggan yang kembali ke lorong untuk barang yang terlupakan, dan pelanggan lanjut usia dan disabilitas. Karyawan diharapkan memenuhi 95% dari standar. Jika tidak memenuhi standar, karyawan perlu melakukan konseling, pelatihan, dan alternatif lainnya. Major telah menambahkan alat pembaca sidik jari ke mesin kasir, yang memungkinkan kasir untuk masuk langsung di mesin kasir mereka. Ini menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas dengan menghindari menyia-nyiakan waktu. Intinya, karena perusahaan retail mencari keunggulan kompetitif melalui harga yang lebih rendah, mereka menemukan bahwa standar tenaga kerja yang baik tidak hanya memangkas biaya personal sebesar 5% hingga 15%, tapi juga kontribusi pada data yang lebih akurat untuk meningkatkan penjadwalan dan layanan pelanggan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.